Dalam debat perdana, 3 capres saling adu ide, lempar data, serta visi misi. Apakah semua pernyataan itu sesuai fakta? Sempat berpacaran namun menikah dengan orang lain, para selebritas ini ternyata berjodoh dengan mantan kekasih. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Debat perdana calon presiden yang bertemakan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi telah sukses digelar. Dalam debat yang berlangsung panas itu, publik disuguhkan dengan panggung adu ide, lempar data, serta visi misi capres yang disampaikan dengan gaya khas masing-masing. Namun apakah data-data dan pernyataan yang disampaikan para capres sesuai fakta? Anies Baswedan sempat menyinggung pemerintah yang menghadapi pengkritik dengan kekerasan. Ada ribuan milenial, generasi Z, yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan. Faktanya, menurut Freedom House, kebebasan berpendapat masyarakat sipil Indonesia pada 2023 mendapatkan skor 28/60. Skor ini membuat Indonesia termasuk dalam negara yang tidak sepenuhnya bebas untuk berpendapat. Komnas HAM mencatat, selama tahun 2022 hingga 2021, terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sementara, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menemukan 662 peristiwa kekerasan yang melibatkan polisi dalam setahun terakhir. Pada tahun 2020, Kontras menerima 1.500 pengaduan kekerasan aparat saat demonstrasi selama demo tolak UU Cipta Kerja. Dalam paparannya, Prabowo Subianto menyatakan Indonesia merupakan negara yang aman dan damai. Di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan, Indonesia masih aman, Indonesia masih damai. Faktanya, jumlah tindak kejahatan di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami penurunan. Data BPS pada 2021 menunjukkan terdapat lebih dari 239.000 kejadian tindak kejahatan atau pidana yang dilaporkan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut turun 3,13% dari tahun sebelumnya serta berkurang 29,8% dibanding tahun 2012. Sementara jika mengacu pada Global Peace Index 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-53 negara teraman di dunia dan posisi ke-12 di zona Asia Pasifik. Ganjar Pranowo sempat menyampaikan kisah tentang seorang pendeta di Merauke yang pernah membantu persalinan seorang ibu. Di Merauke kami menemukan pendeta, namanya Pak Leo. Dia harus menolong seorang ibu ingin melahirkan karena tidak adanya fasilitas kesehatan. Dan dia belajar dari YouTube. Ganjar bertemu dengan pendeta Leonard Batfeni saat lakukan kampanye perdana di Dusun Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Papua Selatan pada 28 November 2023. Pendeta Leo menyampaikan ceritanya ketika berdialog dengan Ganjar, bahwa harus melayani masyarakat karena tidak ada fasilitas kesehatan di wilayahnya. Jadi di sana dorang panggil saya sebagai pendeta, dokter, bahkan sebagai bidan juga, karena saya juga pernah bantu melahirkan. Berdasarkan data resmi pemerintah daerah Kabupaten Merauke, ada 4 rumah sakit, 2 poliklinik, dan 20 pusat kesehatan masyarakat di Merauke.
Terkait Indeks Demokrasi Indonesia dan kebebasan berbicara, Anies menyebut ada penurunan. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan fakta Indeks Demokrasi Indonesia menyentuh titik tertinggi dan memasuki kategori baik untuk pertama kalinya. Indeks Demokrasi Indonesia mengalami kenaikan 3 tahun beruntun sejak 2020. Pada 2022, Indeks Demokrasi Indonesia berada di titik tertinggi, berada di level 80,41 poin. Angka ini lebih tinggi dari setahun sebelumnya sebesar 78,12. Indeks ini menilai kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan politik. Sementara menurut World Democracy Index yang disusun Economist Intelligence Unit, skor Indeks Demokrasi Indonesia pada 2022 tidak beranjak dari angka 6,71. Sedangkan peringkat secara global turun dari 52 menjadi 54 dari 167 negara. Calon Presiden nomor urut 2 membawa nama Jokowi saat ditanya soal kasus kekerasan dan HAM yang meningkat di Papua. Dan Presiden Joko Widodo adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Staf khusus Presiden di bidang pendidikan dan inovasi Billy Mambrasar menyebut Jokowi telah mengunjungi tanah Papua sebanyak 17 kali hingga Juli 2023. Namun, Jokowi sempat berkunjung kembali ke Papua pada akhir November tahun ini. Ia menghabiskan 3 hari kunjungan kerja di Bumi Cendrawasih mulai 22 sampai 24 November. Sehingga total kunjungan Jokowi telah 18 kali mengunjungi Papua. Ganjar menyentil kerugian negara akibat korupsi mengutip data dari Indonesia Corruption Watch. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Laporan diterbitkan Indonesia Corruption Watch, total kerugian negara akibat korupsi dalam 10 tahun terakhir yakni mencapai 209,32 triliun rupiah. Data ini dikumpulkan ICW dari tren vonis kasus korupsi sejak 2013. Dalam kurun waktu 2021, ICW menyebut kerugian negara sudah mencapai 62,9 triliun rupiah, meningkat 10,9% dibanding tahun sebelumnya. Angka ini merupakan yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Informasi menarik lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Pop News. Kembali ke pelukan mantan, mungkin itu kata yang tepat bagi para pasangan artis ini. Sempat berpacaran namun menikah dengan orang lain, para selebritas ini akhirnya memilih untuk kembali ke kekasih mereka yang sebelumnya. Lalu siapa saja para artis yang berjodoh dengan mantan kekasih? Berikut informasinya. Musisi Baby Romeo dan presenter Meisya Siregar pernah mengakhiri jalinan asmara yang sudah dirajut selama 2 tahun. Padahal saat itu mereka menjalani pacaran jarak jauh Bandung-Jakarta. Tahun 2001, Meisya memutuskan menikah dengan Rudy Gusnadi. Yang orang tahu adalah gue pacarannya sama Baby, tapi nikahnya sama almarhum. Ya karena ya Baby waktu itu nggak ngajak gue nikah. Ada cowok yang serius. Ada yang serius sama gue, Baby nggak ngajak gue nikah. Ya gue pilih yang pasti-pasti aja. Patah hati, Baby lalu membuat sebuah lagu berjudul Bunga Terakhir sebagai ungkapan perasaan sedihnya. Namun ternyata gambaran keindahan pernikahan yang sudah dibayangkan Meisya tak sesuai harapan.
Setelah 1,5 tahun menikah, bidik rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Ucap doa gue yang sama waktu itu ya, artinya gue cuma bilang ya kalau memang dia bukan milik gue, ya tolong bikin dia bahagia gitu loh. Tapi kalau dia memang milik gue, ya balikin dia ke gue lagi gitu. Ini episode romantis banget. Nah, itu. Baby lalu memberanikan diri untuk melamar Meisha setelah resmi menyandang status janda. Mereka berdua akhirnya menikah pada 14 Desember 2004 dan kini sudah dikaruniai 3 buah hati. Ada 2 orang yang sangat-sangat spesial dalam hidup saya yang hadir di malam ini. Meisha Siregar istriku. Pasangan beda profesi Sissy Priscilia dan Rifat Sungkar pertama kali bertemu pada November 2007 yang kemudian merajut kasih hingga berpacaran. 2 tahun menjalin kasih, Rifat dan Sissy lalu putus. Pada 30 Mei 2009, Rifat memutuskan menikah dengan wanita lain bernama Amalia Gamila. Hal tersebut membuat Sissy patah hati dan mengasingkan diri ke Bali. Namun ternyata 4 bulan setelah menikah, biduk rumah tangga yang dibangun Rifat dan Gamila tak bertahan dan berujung perceraian. Setelah perceraian itu, Sissy dan Rifat kembali dekat dan berpacaran. Dan menyenangkan. Sangat bahagia. Tapi tetap bahagia kan? Iya dong, kalau bahagia sih bahagia banget. Tidak berlangsung lama, akhirnya pada 10 Juli 2010, keduanya resmi menikah. Kakak dari Vanessa Priscilla ini kini mempunyai 2 anak, Mikairo Riley Sungkar dan El Maika Rifat Sungkar. Aku bisa ingat terus tuh adalah Rifat selalu bilang membangun keluarga bahagia tuh lebih penting daripada apapun. Jadi yang bisa mengingatkan aku dan Rifat tuh ya itu lagi. Maksudnya mau segimanapun, ya tadi aku bilang segimanapun sakitnya ya udah segimanapun susahnya. Ya kita harus transparan, harus ngomong karena tujuan kita adalah membangun keluarga yang bahagia dan untuk mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan kan nggak segampang itu. Tami Denis Adiswara. Denis sempat mengalami putus nyambung dengan pasangannya Fauzia Vina Soraya. Pasangan ini sempat menjalin kasih saat SMA selama 2 tahun. Namun hubungan mereka kandas karena Vina saat itu dilarang orang tuanya untuk berpacaran. Aku nggak boleh pacaran dulu sama orang tua karena aku harus sekolah, harus selesaiin kuliah dulu. Kalau dia sih bebas ya. Oh iya. Bebas, pacaran boleh. Boleh. Kuliahnya udah mau selesai. Terus pokoknya kita putus gitu kan, gak ada kabar lah ya. Tapi tetap ketemu beberapa kali lah di acara keluarga. Iya. Setelah putus, Vina dan Denis menjalani kehidupan masing-masing. Pemeran Mamet dalam film Ada Apa Dengan Cinta ini kemudian menikah dengan Nadia Floriana pada tahun 2009. Namun pernikahan Denis tak berlangsung lama hingga akhirnya bercerai pada tahun 2014. Setelah resmi bercerai, Denis bertemu Vina beberapa kali. Merasa nyaman, Denis yang dengan status dudanya mempersunting Vina pada 18 Februari 2017. Saya sama dia, make sense. Saya bisa bayangin hari-hari tua kami gitu, masih bareng gitu. Walaupun saya tahu ya namanya hubungan perjalanan hidup itu pasti naik dan turun, ada godaan, ada cobaan. Artis Nia Zulkarnaen dan Ari Sihasale pernah berstatus kekasih dan menjalin hubungan yang cukup lama, meski harus kandas karena perbedaan keyakinan. Setelah putus, Nia Zulkarnaen sempat membina rumah tangga dengan pembalap bernama Alexander David Siahaan pada tahun 1998. Namun pernikahan mereka hanya berlangsung 4 tahun karena suami Nia meninggal akibat kecelakaan saat latihan pada tahun 2002. Sempat menyandang status janda selama setahun, putri dari pasangan Diki Zulkarnaen dan Mike Wijaya ini kembali bertemu dengan Ari Sihasale.
Mereka pun menikah pada 25 September 2003 di Perth, Australia. Mereka memutuskan menikah dengan status berbeda keyakinan. Lebih dari 17 tahun menikah, mereka selalu terlihat mesra di setiap kesempatan. Sementara itu, meski belum sempat ditinggal menikah oleh mantan kekasih, namun sejumlah pasangan ini juga sempat putus hubungan meski akhirnya kembali untuk menikah. Hanggini Purinda Reto sebelumnya sempat putus dengan Lutfi Aulia, lalu keduanya kembali merajut asmara dan memutuskan menikah. Penyanyi Vidi Aldiano dan Sheila Dara juga sempat berpacaran selama 2 tahun, namun mereka memutuskan untuk berpisah. Tetap menjalin hubungan baik, pasangan ini akhirnya menikah pada Mei 2022. Pasangan Nadila Ernesta dan Eno Netral juga alami putus sambung sejak tahun 2009. Perbedaan prinsip menjadi salah satu alasan perpisahan. Namun takdir berkata lain, pada tahun 2013 mereka memutuskan menikah. Teguh Wisnu dan Shiran Sungkar juga sempat putus pacaran hingga memutuskan menikah pada tahun 2013. Informasi menarik lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Pop News. Udah tuntut, macam-macam. Ini berdarah. Ini berdarah. Ini maju ya. Lihat Bapak. Lihat Bapak, lihat Pak. Lihat Pak, melawan semua. Berdarah, ini berdarah. Ini berdarah. Sopir taksi online ini mengamuk dan menuding petugas Dishub bersikap arogan karena memukulnya. Mobil hancur ya. Mobil hancur. Nggak usah. Nggak tahu. Nggak tahu tuh. Keributan ini terjadi akibat pengemudi mencoba kabur saat akan dirazia. Namun gagal lantaran dihalangi mobil derek petugas. Kejadian ini terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bukti. Saksi banyak. Saksi banyak. Nggak usah. Inilah detik-detik drama penangkapan para pelaku perampokan gudang ekspedisi di Pati Keraja, Kabupaten Banyumas. Polisi berhasil menyergap para pelaku yang tengah melarikan diri di jalan raya di wilayah Kendal, Jawa Tengah. Tangannya di belakang, tangannya. Tangannya di belakang. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti sisa barang jarahan dari mobil box milik perusahaan ekspedisi, serta uang hasil penjualan barang-barang rampokan. Anak buah kapal motor Pajeko ini ditemukan dalam kondisi selamat oleh warga desa Buang-Buang setelah pencarian selama seminggu. Keluarga yang sudah menunggu histeris melihat kondisi korban yang lemas. Korban lalu diberikan tindakan medis. Sebelumnya korban dilaporkan terjun ke laut saat hendak buang air. Saya di sini. Buka. Kuncinya berdiri. Apa, Pak? Polisi akhirnya berhasil membekuk tersangka pelaku pedofilia yang sempat kabur ke tengah persawahan di Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Tangan. Iya, Pak, saya diam, Pak. Ya, wow. Tangan. Penangkapan tersangka berdasarkan laporan orang tua korban. Pelaku pedofilia ini diduga sudah 4 kali melakukan perbuatan bejat terhadap anak di bawah umur. Galabun. Inilah detik-detik 3 pengedar narkoba ditangkap di pinggir Jalan Raya Sokobenah, Sampang. Salah satu yang ditangkap masih di bawah umur.
Polisi kemudian membawa ketiga pelaku ke Mapolres Sampang. Mereka mengaku berperan sebagai kurir. Bibi. Siapa? Rumah Bibi. Bibi. Siapa sih Makat? Tuh, Pak. Bener. Si Makat ya. Warga yang emosi ini mengeroyok dua pencuri sepeda motor di desa Cikeleng hingga salah satunya terluka parah dan tak sadarkan diri. Warga juga menghancurkan motor pelaku. Pemerintah desa dan polisi langsung mengamankan kedua pelaku dan membawanya ke rumah sakit. Pria diduga ODGJ ini mengamuk dan mencoba masuk ke dalam Mapolres Klaten. Usai disergap dan memborgolnya, pria ini dibawa ke rumah sakit daerah Sujawardi, Klaten. Tidak diperkenankan masuk untuk bergabung melaksanakan ibadat bersama. Dua kubu jemaat dari gereja HKBP di Cibinong ini bentrok. Salah satu jemaat bahkan nekat menjebol tembok. Tak hanya saling ejek, kedua kubu melempar batu. Satu orang yang dianggap sebagai provokator akhirnya diamankan. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.